Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfa, NIM 210101237. Di sini saya akan menjelaskan poin A, yaitu pengertian teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang mempelajari tingkah laku manusia. Menurut Desmita, teori behavioristik merupakan teori belajar untuk memahami tingkah laku manusia yang menggunakan pendekatan objektif, mekanistik, dan materialistik. Sehingga perubahan pada diri seseorang dapat dilakukan melalui upaya pengkondisian. Menurut teori behavioristik, tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru. Sebagai hasil interaksi stimulus dan respon, seseorang dianggap telah belajar sesuai jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Sebagai contohnya, anak belum dapat berhitung perkalian walaupun ia sudah berusaha giat dan gurunya sudah mengajarkannya dengan tekun. Namun jika anak tersebut belum dapat mempraktekkan perhitungan atau perkalian, maka ia belum dianggap belajar karena ia belum dapat menunjukkan perubahan perilaku sebagai hasil belajarnya. Selanjutnya, faktor lain yang dianggap penting oleh aliran behavioristik adalah faktor penguatan atau reinforcement. Penguat adalah apa saja yang dapat memperkuat timbulnya respon. Bila penguatan bertambah positif reinforcement, maka respon akan semakin kuat. Begitu juga bila penguat dikurangi atau negatif reinforcement, respon pun akan tetap kuat. Sekian presentasi saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang pengertian behavioristik menurut beberapa pakar. Yang pertama yaitu menurut teori menurut Thorndike, yaitu teori trial and error. Belajar menurut Thorndike itu adalah hubungan antara stimulus dan respon atau respon dan stimulus. Itu ada hubungannya. Contoh, pernah pada tahun 1980 Thorndike itu eksperimen pada sebuah hewan yaitu berupa kucing. Kucing tersebut di sebuah kandang tersebut dikunci dan dikasih sesuatu tombol dikenakan. Akhirnya lama-kelamaan kucing tersebut itu bisa keluar. Karena kenapa? Karena ada hukum latihan di mana dia mencakar, mengeong, mencari-cari dengan keluar. Akhirnya tidak sengaja, kucing tersebut bisa keluar. Maka dari kesimpulan tersebut, Thorndike itu menyimpulkan bahwa belajar itu ada tiga hukum. Yang pertama hukum kesiapan, yang kedua hukum latihan, yang ketiga adalah hukum efek. Hukum kesiapan ini apabila yang disiapkan apabila belajar itu sudah mencakupi beberapa hal atau sudah menutupi. Contoh seumpama kita sebagai murid atau guru atau itu antara respon dan stimulus itu hukum kesiapannya ada sebelum melakukan pembelajaran. Yang kedua yaitu hukum latihan. Hukum latihan ini perlu karena kenapa? Kalau diulang hanya sekali saja, nggak tanpa latihan terus menerus, maka efek yang dibuat atau hasil yang akan dihasilkan itu tidak akan kuat, tapi lemah karena hanya dilakukan sekali. Tapi kalau dilatih terus menerus, maka ia akan mendapatkan hasil tersebut. Yang ketiga yaitu hukum efek. Hukum efek ini adalah apabila efek yang dihasilkan oleh stimulus tadi itu berupa kuat, maka respon dan stimulus tadi akan kuat. Tapi kalau yang dihasilkan efek tersebut lemah, maka hubungan antara stimulus dan respon tadi maka akan melemah. Contoh, kalau sebuah subjek atau murid belajar akan bersemangat apabila mendapatkan hasil yang terbaik, maka dari itu hubungan antara stimulus dan respon itu sangat diperlukan. Maka Thorndike itu menyimpulkan bahwa belajar adalah hubungan antara respon dan stimulus. Teori yang selanjutnya yaitu teori classical conditioning dipelopori oleh Ivan Pavlov pada tahun 1849 sampai 1936. Ivan Pavlov
beranggapan bahwasanya untuk teori belajar yaitu adalah penciptaan refleks yang baru dengan mendatangkan atau menciptakan stimulus. Menciptakan, kalau tadi adalah hubungan antara respon dan stimulus. Kalau ini menciptakan refleks baru atau mendatangkan menciptakan stimulus sebelum refleks. Nah, sebelum itu. Jadi refleksnya refleksi. Contoh sebagaimana contoh ya, seumpama ada stimulus. Stimulus tersebut sudah mempunyai minat bakat pada tertentu, yaitu minat bakat contoh sama matematika. Dalam hal ini itu menimbulkan minat bakat atau tertentu pada dirinya sendiri. Akhirnya sehingga apabila kita mendatangkan stimulus atau materi pelajaran yang lain, maka dia dengan cara menggunakan e-learning, maka dia akan membiasakan. Untuk teori yang ketiga yaitu operant conditioning yang dipelopori oleh Skinner. Operant conditioning yaitu pembiasaan perilaku respon. Dalam kutip bahwasanya operant conditioning itu adalah responnya adalah respon pasif, sedangkan yang di atas operant conditioning di atas itu adalah responnya adalah respon pasif. Kalau yang ini adalah responnya respon aktif. Contoh, pernah bereksperimen pada sebuah hewan tikus, itu pernah bereksperimen bahwasanya tikus itu ditaruh sebuah kandang yang luas, di mana di situ ada tombol. Apabila tombol itu dipencet atau ditombol, maka keluar makanan. Tikus itu secara tidak sengaja menekan tombol tersebut, akhirnya keluar makanan. Akhirnya terus dibiasakan seperti itu. Akhirnya tikus tersebut siap memencet tombol tersebut, keluar makanannya. Nah, akhirnya Skinner itu mencetuskan dua hukum. Yang pertama hukum law of operant atau operant conditioning. Yang kedua hukum law of operant extension, yaitu jadi kalau operant condition ini yaitu tanpa didahului oleh stimulus, tetapi dihasilkan oleh refleks reinforcer, yaitu reinforcer itu apa? Reinforcer itu adalah stimulus yang meningkatkan kemungkinan timbulnya sejumlah respon tertentu. Jadi itu sama. Untuk teori selanjutnya yaitu adalah Edwin R. Guthrie, yaitu 1886 sampai 1959. Edwin Guthrie yaitu dengan teorinya pembiasaan asosiatif, yaitu teori belajar adalah kedekatan hubungan antara stimulus dengan respon yang relevan. Bahwasanya bahwa Edwin beranggapan yaitu teori belajar itu tersebut adalah kedekatan antara hubungan. Jadi ada kedekatan antara stimulus dengan respon tersebut, ada kedekatannya. Seumpama kalau stimulus yang disampaikan adalah 2 tambah 2 adalah 4, maka responnya adalah 2 tambah 2 adalah 4. Seperti itu. Apalagi seumpama ada seorang siswa atau diberi stimulus secara positif, stimulus secara positif, maka dia akan bereaksi secara bahwasanya beranggapan secara aktif. Beranggapan bahwasanya kalau apabila diberi reward atau hadiah, maka dia akan lebih semangat lagi. Jadi bahwasanya Edwin beranggapan teori belajar yaitu adalah kedekatan antara hubungan stimulus dan respon. Teori yang selanjutnya yaitu teori menurut John B. Watson, yaitu pada tahun 1878 sampai 1958 dengan menggunakan teori Sabot. Dia beranggapan bahwa interaksi antara stimulus dan respon dengan maksud itu yang respon tersebut harus berbentuk dengan tingkah laku yang bisa diamati dan bisa diikut. Kita seumpama seorang guru atau seorang murid atau guru untuk bisa mendatangkan sesuatu pembelajaran yang lebih efektif, itu akan membutuhkan seperti pembelajaran yang lebih baik itu adalah berupa belajar yang bagaimana, melalui apa, itu harus ada komposisi. Akhirnya seumpama kok dengan situasi atau suasana yang bisa mengkondisikan dengan murid atau stimulus tersebut, maka dia akan beranggapan bahwa belajar itu enak, dan baik. Maka stimulus itu tadi adalah sangat penting sekali. Akhirnya bahwasanya Sabon itu atau Watson itu meminta bahwasanya belajar itu sangat bergantung oleh tingkah laku manusia, dari benci, dari sedih, dari bahagia, kecewa, dan sebagainya. Bahwasanya Watson beranggapan bahwa interaksi antara stimulus dan respon itu adalah tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Apabila seorang guru ingin menilai murid, kan bisa seberapa jauh manakah murid tersebut
dalam pembelajaran tersebut dan seberapa manakah si A dan si B ini dalam pembelajaran tersebut, maka bisa diukur atau diamati. Itulah pendapat saya pembaca. Sekian dari saya. Apabila saya kata, maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dista Fitriana dengan NIM 210101218. Oke, langsung saja kita ke materi kelebihan dan kekurangan dari teori behavioristik. Adapun kelebihan dari teori behavioristik ini ada 5. Nomor 1, membiasakan guru bersikap jeli, teliti, dan juga peka terhadap situasi dan kondisi belajar. Nomor 2, teori behavioristik ini sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan. Nomor 3, guru tidak banyak memberikan ceramah sehingga murid dibiasakan untuk belajar mandiri. Namun jika murid mengalami kesulitan, maka boleh bertanya langsung kepada guru yang bersangkutan. Nomor 4, teori ini sangat cocok untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang tua, suka mengulangi dan dibiasakan, suka meniru, dan sangat senang dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung, seperti berikan hadiah maupun pujian. Nomor 5, yaitu dapat mengganti stimulus dengan stimulus yang lainnya sampai respon yang diinginkan itu muncul. Kemudian, kekurangan dari teori behavioristik ini ada 4. Nomor 1, murid hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan yang diberikan oleh guru dan dipandang sebagai belajar yang efektif. Nomor 2, penggunaan hukuman yang dihindari oleh para tokoh teori behavioristik ini justru sebagai metode yang efektif untuk mendisiplinkan dan menertibkan siswa. Nomor 3, murid berlaku pasif atau bersifat pasif, perlu adanya motivasi dari orang lain atau dari luar dan sangat dipengaruhi oleh penguatan yang diberikan oleh guru. Nomor 4, yaitu cenderung mengarahkan siswa bersikap linier atau searah, konvergen, tidak kreatif, tidak produktif, dan menundukkan siswa sebagai individu yang pasif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zakiuddin Al-Afdali, NIM 21011012204. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu aplikasi teori behavioristik dalam proses pembelajaran. Nah, sebelum saya berbicara lebih jauh mengenai bagaimana pengaplikasian teori behavioristik dalam pembelajaran, terlebih dulu saya akan sedikit memaparkan tentang bagaimana proses pembelajaran yang menggunakan teori behavioristik ini. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran, baik itu berbentuk standar kompetensi atau SK, kompetensi dasar atau KD, maupun indikator ketercapaian. Yang kedua, menentukan materi pelajaran yang akan diberikan. Dan yang ketiga, merinci materi pelajaran tersebut menjadi bagian-bagian kecil, mulai dari sub pokok bahasan maupun lain sebagainya. Dan yang keempat, memberikan stimulus, baik itu berupa pertanyaan-pertanyaan, latihan-latihan, maupun tugas-tugas pada saat proses pembelajaran tersebut. Nah, yang terakhir, memberikan suatu hadiah bagi peserta didik yang berprestasi dan memberikan sebuah hukuman tentunya kepada peserta didik yang bermasalah. Nah, jadi apabila di dalam proses pembelajaran tersebut memiliki kelima kriteria tadi, maka bisa dikatakan bahwa proses pembelajarannya menggunakan teori behavioristik. Nah, selanjutnya pengaplikasian teori behavioristik dalam proses pembelajaran juga tergantung kepada beberapa hal. Yang pertama, adanya tujuan pembelajaran, dan yang kedua ada sifat pembelajaran, yang ketiga karakteristik pembelajaran, dan yang keempat media pembelajaran, dan yang terakhir tentunya fasilitas pembelajaran yang sudah ada. Jadi apabila hal-hal tersebut sudah terpenuhi, maka nantinya pengaplikasian teori behavioristik dalam proses pembelajaran akan mudah. Nah, pembelajaran yang menggunakan atau berpijak kepada teori behavioristik ini memandang bahwa pengetahuan itu merupakan sesuatu yang objektif, pasti, tetap, dan tidak berubah. Nah, pengetahuan juga telah terstruktur secara rapi, yang mana bisa didapat melalui proses yang dinamakan belajar. Nah, maka sebaliknya mengajar merupakan
suatu proses memindahkan ilmu pengetahuan atau transfer of knowledge kepada orang yang belajar ataupun peserta didik. Nah, untuk mencapai keberhasilan dalam pembelajaran, maka dua orang tadi, yakni peserta didik dan pengajar, harus memiliki koneksi ataupun hubungan yang baik. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah membangun koneksi tersebut? Nah, di sini beberapa behavioris berpendapat bahwa mengajar bertujuan untuk membangun koneksi yang baik kepada peserta didik. Nah, nantinya peserta didik akan lebih mudah memahami apa yang diajarkan oleh guru. Jadi artinya apa yang diajarkan oleh guru atau apa yang dipahami oleh guru, maka itulah yang harus dipahami oleh murid. Nah, jadi kita yang merupakan salah satu daripada generasi penerus pengajar harus tahu dan harus bisa bagaimana caranya membangun koneksi atau hubungan yang baik kepada para peserta didik, dan juga memberikan pemahaman yang baik pula kepada mereka, karena nantinya apa yang kita kehendaki akan mudah dipahami oleh peserta didik tersebut. Nah, metode pembelajaran behavioristik ini diterapkan untuk melatih dan membimbing seorang anak yang membutuhkan dorongan dari orang tua, suka meniru dan suka mengulangi perilaku yang sama setelah diberikan reward ataupun hadiah. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Nah, dari keterangan-keterangan tadi maka saya ambil kesimpulan bahwa pembelajaran menggunakan teori behavioristik ini merupakan suatu ajang pelatihan agar terbentuknya perilaku setelah adanya aktivitas hukuman maupun hadiah yang diberikan kepada peserta didik tadi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mewakili seluruh anggota kelompok kami. Saya mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam memberikan penjelasan-penjelasan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.